Kemudian adalah lagi masalah digitalisasi sektor industri. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena di era industri 4.0 ini, ketika kita bicara lapangan pekerjaan, ternyata di era industri lapangan pekerjaan banyak dikuasai oleh robot-robot atau otomatisasi. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu saya naik tol, masuk tol itu masih bayar ke orang gitu ya. Saya masih ngasih uang ke kasir yang ada di gerbang tol. Hari ini Lampung mungkin tidak mengalami ya gerbang tol dijagain sama orang karena tolnya kan baru beberapa tahun ini saja. Kalau di Jakarta kan awal sudah lama, dan awalnya yang menjaga tol itu adalah orang gitu. Kita ngasih orang ke kasir. Nah, hari ini sudah pakai uang digital, gitu ya, pakai dompet digital. Kemudian pabrik-pabrik hari ini sudah menggunakan robot-robot gitu ya. Bahkan barista itu udah, itu kan apa, skill yang dipelajari oleh manusia gitu. Hari ini barista sudah di Jepang itu sudah boleh banyak bikin robot barista gitu. Jadi yang menyuguhkan kopi kita udah bukan barista lagi yang sering menyapa kita dengan lembut gitu, tetapi para robot-robot gitu. Banyaklah fungsi. Kalau di industri kopi banyak sekali. Dulu kalau untuk memilih kopi yang baik dan kopi yang buruk dari bijinya saja, itu dibutuhkan seorang Q grader. Q grader itu orang yang menakar kualitas kopi. Dia punya kemampuan untuk membedakan, menyaring, memilih dan memilah mana kopi yang kira-kira nanti kalau sudah di roasting atau sudah digoreng itu jadi bagus. Nah, sekarang hari ini sudah pakai infrared. Dengan infrared itu profesi Q grader akan di prediksi akan tidak ada lagi karena sudah tidak perlu orang lagi. Dan banyak sekali di bidang-bidang lainnya hari ini posisi orang itu sudah mulai terganti robot karena terjadinya otomatisasi di bidang industri, yang mana ini dianggap lebih efisien ya kan. Kalau orang kan tenaga kerja manusia kan harus disiapkan jaminan kesehatannya, bagaimana nanti kalau pensiun gitu kan, kalau ada kecelakaan kerja diobatin ke rumah sakit, kalau ternyata meninggal diganti, kemudian belum lagi lebaran harus dikasih THR. Kalau robot kan nggak perlu itu semua. Jadi mungkin bayar sekali di awal mahal, tapi setelah itu hanya biaya perawatan, paling ganti oli, ya kan, ganti spare part, spare part yang sudah aus diganti dengan yang lebih baru. Sementara kalau manusia itu lebih banyak perawatannya, juga lebih banyak tuntutannya. Belum lagi kalau demo minta naik gaji. Kalau robot kan nggak mungkin minta naik gaji. Nah, apakah kita para pemuda sekarang ini mampu bersaing di era revolusi industri 4.0? Pertanyaan yang juga menarik. Kemudian, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah algoritma. Nah, ini algoritma media sosial. Sebelumnya mungkin pernah saya bahas ya, bagaimana algoritma di media sosial itu sangat menentukan aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang industri, terutama di bidang di sektor ekonomi. Bagaimana algoritma itu yang menentukan mana yang diterima, produk mana yang diterima dan produk mana yang ditolak. Bagaimana algoritma hari ini menjadi sistem di balik layar yang menentukan apa yang trending dan mana yang tidak. Nah, ini algoritma ini juga lah yang membentuk pada akhirnya tatanan masyarakat manusia. Bagaimana orang pada akhirnya kenapa sekarang lebih senang kepada yang satu frekuensi ya, pemikiran sama, ini juga karena algoritma. Kita dikumpulkan hanya karena berbasis atau berdasarkan kesenangan kita kepada satu hal, itu juga karena disebabkan oleh algoritma. Dan algoritma inilah yang nantinya akan menciptakan tadi perpecahan-perpecahan jika kita tidak sadar ya, menciptakan gelembung-gelembung, menciptakan konflik-konflik sosial ketika kita sepenuhnya menggantungkan kepada algoritma saja. Kemudian yang selanjutnya, derasnya arus informasi, ini tentu saja big data. Ya. Berbicara big data hari ini adalah jantungnya revolusi industri, di mana data ini betul-betul bisa memprediksi banyak hal. Setelah pasca pandemi, itu salah seorang penulis yang cukup terkenal, bukunya saya lupa namanya. Dia penulis buku Sapiens ya. Dia termasuk ya futurolog lah gitu. Dia memprediksi bahwa di masa depan itu orang itu nanti akan dikontrol bukan hanya dari sisi
kalau sekarang kan sudah face detection ya, orang udah bisa dibedakan melalui face detection dan retina gitu. Karena kalau kita upload KTP elektronik dan juga di paspor itu retina mata kita kan sudah direkam gitu. Nah, di masa depan itu nanti akan ada chip atau barang yang bisa mengontrol kita, itu bagaimana nanti detak jantung kita ketika kita melihat sebuah gambar, itu detak jantung kita itu berdegup kencang atau santai saja, yang nanti itu bisa diterjemahkan sebagai informasi dia ini senang apa enggak, dia ini benci apa marah terhadap sebuah gambar atau sebuah postingan, yang itu nanti bisa dianalisis dan dijadikan algoritma untuk penarget iklan. Nah, ini kan luar biasa mengerikan ya. Jadi kita dinilai bukan hanya dari sisi fisiknya saja, tetapi dari sisi badan kita, detak jantung kita, arus darah kita, termasuk kesehatan kita tuh bisa jadi sumber informasi para industri besar, dan mereka menggunakan diri kita itu untuk hanya sebagai pasar mereka saja. Nah, kemudian karakter masyarakat informasi tadi sebagian mungkin sudah kita jelaskan, bagaimana masyarakat informasi ini sifatnya dia terbuka, kemudian saling terhubung satu sama lain, meskipun saling terhubungnya itu bisa bersembunyi di balik anonimitas. Jadi di dunia internet, terutama di media sosial, kita jangan GR dulu kalau misalnya kita sudah katakanlah taaruf gitu atau kenalan sama seseorang di akun media sosial. Dari gambarnya mungkin bisa menunjukkan kepada kita dia katakanlah perempuan yang anggun, berjilbab gitu, berhijab, mukanya mungkin nggak kelihatan, kita menduga karena dia memang orangnya soleha sehingga tidak menampilkan muka. Tapi ternyata pengelola atau pemilik akunnya adalah laki-laki. Itu bisa saja terjadi di masyarakat informasi karena masyarakat informasi itu terbuka tetapi menawarkan anonimitas. Kita tidak tahu siapa pemegang akun di baliknya, apakah betul orangnya ataukah ternyata dikendalikan oleh orang yang lain yang sama sekali tidak diduga, sehingga itu menimbulkan banyak sekali konflik dan tragedi, di mana misalnya banyak di Amerika ada seorang pemain baseball terkenal dari wilayah Hawaii yang kemudian berpacaran dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan itu sebenarnya adalah laki-laki yang kemudian akhirnya berubah menjadi transgender. Nah, hari ini di zaman LGBT sangat merebak, itu orang-orang transgender banyak sekali bersembunyi di balik akun-akun palsu gitu. Dan ini juga terjadi di Indonesia, di mana banyak orang ada yang tertipu menikah gitu ya, menikah sudah 4 bulan baru tahu ternyata pasangannya adalah jenis kelaminnya sama dengan dirinya. Nah, ini kan mengerikan dan merusak tatanan masyarakat. Dan ini adalah salah satu fenomena revolusi industri atau teknologi informasi 4.0 yang barangkali kita perlu pahami. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, setelah kita memahami generasi milenial, kemudian ada era digital, apa sih sebenarnya aktivisme digital? Karena ini aktivisme digital ini sudah kita sebut-sebut dari kali pertama. Nah, aktivisme digital ini sebenarnya adalah secara bahasa itu meluasnya penggunaan teknologi informasi digital dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik. Nah, jadi kata kuncinya ini, aktivisme digital adalah penggunaan teknologi digital untuk kampanye perubahan sosial dan politik. Dan perubahan sosial dan politik itu mencakup di dalamnya tentu saja untuk dibarengi dengan nilai-nilai agama. Nah, karena kita tidak mau kan tentu saja sebagai manusia Muslim itu berubah justru malah ke rezim sosial atau rezim politik yang justru malah semakin buruk atau semakin membahayakan agama kita. Oleh karena itu, nilai-nilai agama, nilai-nilai syariah tentu saja menjadi guiding kita, menjadi pembimbing kita, menjadi penuntun kita dalam mengawal apa yang terjadi di era digital ini. Ya, katakanlah kebijakan pemerintah yang berdampak sosial, berdampak luas, tentu saja itu harus dikawal oleh umat Islam, karena umat Islam adalah mayoritas menjadi warga negara di Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdampaknya kepada umat Islam. Nah, maka ini harus dikawal tentu saja oleh para stakeholder, terutama ya, oleh para ulamanya, oleh para pemimpin-pemimpin umatnya, oleh tentu saja oleh masyarakat sipilnya, oleh para remaja masjid juga, kemudian para pemuda mahasiswa Islam. Ini
melihat dan mengawal apakah kebijakan-kebijakan yang ada ini bermanfaat bagi umat Islam atau justru membahayakan umat Islam. Misalnya dalam kampanye terakhir yang menarik adalah ketika Amerika Serikat mencoba untuk mengirimkan perwakilan LGBT, ya, duta delegasi LGBT ke Indonesia, itu langsung ramai-ramai ditolak oleh para pemuka agama Islam, oleh ormas-ormas Islam, sehingga batal datang ke Indonesia. Begitu juga misalnya konser-konser yang seronok gitu ya, konser-konser Lady Gaga misalnya, kemudian konser-konser lainnya yang membahayakan nilai moral bangsa ini dan umat ini juga perlu dikawal, dan ada sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar di sini, bagaimana kita bahas di awal tadi. Bagaimana kita mengawal agenda-agenda yang terjadi di sosial masyarakat ini, juga di dunia politik, untuk baiknya terhadap kemaslahatan umat. Nah, kalau kita melihat aktivisme digital, contoh yang paling berhasil gitu, yang sering dikutip oleh para pengamat, oleh para akademisi, oleh para dosen-dosen ilmu komunikasi, itu kebanyakan adalah cerita tentang kampanye Obama yang ada di sekitar tahun 2000-an lah ya, 2012 ya kalau kurang lebihnya, itu di mana Barack Obama, presiden yang berkulit hitam pertama, berhasil memenangkan pemilu Amerika Serikat. Sebelumnya tidak pernah Amerika punya presiden berkulit hitam. Dan Obama ini kemudian dianggap berhasil menggunakan kampanye media sosial untuk memenangkan pemilu di Amerika Serikat. Karena pada saat itu memang sedang maraknya penggunaan media sosial di Amerika dan di negara-negara besar lainnya. Dan Obama berhasil melakukan kampanye yang sangat luar biasa sukses, dan itu kemudian ditiru selanjutnya oleh para calon presiden selanjutnya, seperti misalnya Donald Trump yang juga berhasil menggunakan media sosial untuk menaikkan dirinya ke tampuk presiden Amerika Serikat. Kemudian fenomena Arab Spring di tahun 2011-an ya, itu juga sebuah fenomena yang sangat menarik, di mana ada sejumlah negara, terutama negara-negara Timur Tengah seperti Libya, Tunisia, Suriah, kemudian Mesir, kemudian Irak, kemudian juga Aljazair, dan negara-negara kecil lainnya yang riak-riaknya ada tetapi tidak sampai menggulingkan presiden, tetapi negara-negara yang saya sebut tadi barusan itu sampai menggulingkan pemimpin otoriter yang sudah berkuasa 20-30 tahun. Dan fenomena Arab Spring ini menjalar ke sejumlah negara-negara Timur Tengah. Ada negara yang berhasil mengatasi tekanan dari masyarakat tersebut, ada yang tidak. Arab Spring ini kan dimulai dari penggunaan media sosial yang sangat luar biasa oleh para aktivis-aktivis di ruang digital. Mereka kemudian mengkampanyekan sebuah isu, misalnya di Libya, di mana mereka di bawah rezim Muammar Gaddafi selama 30 tahun, hampir sama dengan masa berkuasanya Soeharto. Dan Muammar Gaddafi ini termasuk yang keras gitu, dan kemudian para aktivis-aktivis di sana mengumpulkan massa, berdemonstrasi, dan ketika terjadi bentrok dengan aparat pemerintah, itu mereka langsung mengupload gambar-gambar kekejaman tentara militer kepada para demonstran, sehingga itu mendorong orang-orang yang sudah terlibat dalam aksi tersebut kemudian semakin berbalut kemarahannya. Nah, ini juga sebenarnya terjadi belakangan di negara-negara maju seperti di Indonesia, di mana demonstrasi-demonstrasi kemudian juga banyak diupload di media sosial, tetapi kemudian sekarang negara-negara sudah semakin pandai ya, artinya mereka sudah bisa mengatasi gejolak ini melihat dari Arab Spring, sehingga mereka membatasi dan bekerja sama kepada para platform-platform media sosial. Nah, sekarang kan platform media sosial harus punya perwakilan di negara-negara masing-masing. Jadi ada Facebook Indonesia, ada Twitter Indonesia, Instagram juga punya kantor di Indonesia, sehingga pemerintah nanti akan memberikan aturan-aturan ketat kepada para platform media sosial tersebut. Tolong ya, kalau gambar ini jangan sampai dimunculkan. Makanya kita kesulitan kalau misalnya mau mengupload gambar tokoh tertentu gitu. Atau gambar ini kalau ada yang menyerukan kalimat LGBT langsung blokir. Apalagi kalimatnya sentimennya negatif kepada LGBT. Dan itu sudah terjadi di kita. Kalau ada demonstrasi, gambar
hampir nggak tayang. Nah, itu sudah terjadi di Indonesia karena itu juga dimulai di Cina ya, di mana Cina itu dominasi internetnya di pemerintah sangat luar biasa. Kita tahu pemerintahan Cina adalah pemerintahan sistemnya komunis dan mereka sangat otoriter, segala sesuatu semua dikendalikan oleh negara termasuk internetnya. Makanya internet di Cina itu berbeda dengan internet di media luar. Di sana mereka nggak pakai Google, pakainya Baidu. Mereka nggak pakai Facebook, mereka punya Facebook sendiri. Mereka nggak pakai Instagram, mereka punya Instagram sendiri. Mereka nggak pakai WhatsApp, WhatsApp diblokir di sana. Mereka misalnya pakainya aplikasi-aplikasi sejenis lah yang seperti ada di sana. Jadi mereka punya semua aplikasi seperti yang ada di kita, tetapi mereka algoritmanya berjalan sendiri dan semua itu diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Gitu. Jadi mereka bisa mendeteksi kalau ada upaya-upaya misalnya untuk melakukan atau protes kepada negara atau yang dalam tingkat lebih lanjut misalnya melakukan makar atau penggulingan kekuasaan. Nah, jadi aktivisme digital ini memang marak di tahun 2010-an, tetapi kemudian tahun hari ini, tahun 2020-an itu pemerintah sudah mulai mengantisipasi dengan sangat ketat dengan cara bekerja sama dengan para platform media sosial. Nah, bentuk aktivisme digital di Indonesia itu seperti apa? Banyak bentuk aktivisme digital yang melibatkan anak muda di Indonesia. Di dalamnya diantaranya adalah, misalnya di tahun 2019 itu ada hashtag reformasi di korupsi. Kemudian di tahun 2020 ada hashtag musik tidak percaya yang juga sempat viral dan trending internasional. Kemudian di tahun 2021 ada kritik BEM UI terhadap pemerintah mengenai berbagai isu aktual melalui infografis di Instagram dan Twitter. Jadi memang hari ini aktivisme digital itu banyak dilambangkan dengan hashtag-hashtag ya. Yang ini berjalan baik di Instagram maupun di Twitter. Nah, di Facebook juga ada, tetapi tidak se-efektif di Twitter dan di Instagram. Dan di Twitter dan Instagram ini adalah menjadi sarana atau kanal yang memang paling utama untuk melayangkan atau mencanangkan sebuah kampanye, baik itu kampanye sosial maupun kampanye politik, baik itu gerakan lingkungan hidup, gerakan pemberdayaan ekonomi, termasuk juga buzzer-buzzer pemerintah ketika mencoba melakukan narasi terhadap kelompok-kelompok yang sering mengkritik masyarakat. Para buzzer-buzzer juga sering meluncurkan kampanye-kampanye dukungan kepada pemerintah atau para pejabat publik, sehingga terjadilah perang narasi di situ antara yang kubu yang pro dan yang kontra. Nah, ini sangat menarik. Saya pikir aktivisme digital hari ini, cuman bedanya adalah aktivisme digital hari ini karena semakin kompleks dan dampaknya semakin luas, itu para penggunanya itu dapat dengan sangat mudah diidentifikasi. Jadi saya pernah cerita ada aplikasi drone emprit ya, yang pernah saya share di pertemuan lalu atau pertemuan sebelumnya, bagaimana aplikasi tersebut yang ini juga dimiliki oleh para petugas keamanan baik instansi TNI maupun Polri, ketika ada isu tertentu ya, misalnya isu tentang reformasi di korupsi. Nah, itu mereka bisa dengan sangat mudah memetakan ini siapa yang mulai mencanangkan pertama kali, siapa, akun yang mana, tinggalnya di mana, dia posting titiknya dari mana, menggunakan HP apa. Kemudian HP-nya itu juga bisa dilacak, kemudian bahkan bisa dikuasai HP-nya. Itu misalnya terjadi kepada Bintang Emon ya. Bintang Emon itu salah seorang komika yang cukup vokal, sering mengkritik pemerintah. Pernah suatu kali dia HP-nya itu sampai dihack gitu dan mendapat ancaman-ancaman melalui WhatsApp ketika dia terlalu vokal dalam mengkritik pemerintah. Itu juga yang terjadi kepada para pemimpin BEM di kampus-kampus ketika mereka menggelar demonstrasi-demonstrasi yang besar, menghadirkan massa yang banyak, mahasiswa yang banyak ke gedung DPR gitu. Itu sering sekali mereka HP-nya dihack, kemudian mendapatkan ancaman-ancaman kaleng, kemudian bahkan bukan hanya dihack ya, tapi juga difitnah, misalnya bahwa mereka difitnah untuk melakukan ini dan itu, dan pemfitnahan itu juga terjadi kepada para tokoh agama kita ya beberapa waktu lalu ketika memimpin aksi yang sangat luar biasa, terutama dalam aksi anti penodaan agama. Itu beberapa tokoh-tokoh demonstrasinya yang berasal dari tokoh-tokoh agama itu di HP-nya dihack dan difitnah, ya, dimasukkan chatting palsu, kemudian bahkan HP-nya bisa ngirim pesan sendiri. Itu mengerikan sekali. Kita mendapati kisah itu secara langsung karena kita turut serta dan ngobrol dengan para tokoh-tokoh tersebut, baik dari
dalam kisah demo penistaan agama maupun dalam kisah demo beserta para mahasiswa-mahasiswa dari BEM SI ya, BEM seluruh Indonesia itu mengalami hal-hal yang sama. Dan kita di Jurnalis Muslim juga pernah mengalami kejadian yang sama. Kita difitnah, blog website kita di face atau diganti. Jadi mereka masuk ke sistem dashboard kita, kemudian situs kita yang tadi isinya A, kemudian diganti isinya menjadi B, seolah-olah kita situs partisan gitu, situs yang hanya mendukung satu calon, padahal kita adalah situs jurnalis yang sifatnya netral. Kemudian HP para petinggi-petingginya dihack, dikuasai, kemudian ngirim pesan-pesan yang tidak bermoral ke nomor-nomor perempuan, dan itu sungguh sangat mengerikan lah gitu. Sungguh sangat mengerikan. Aktivisme digital hari ini saya harus belak-belakan bilang menghadapi ancaman-ancaman semacam itu dari pemerintah atau rezim-rezim yang represif, dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di luar negeri. Dan saya kira ini salah satu ancaman lah dari aktivisme digital. Ada risiko yang bisa ditempuh ketika kita melakukan aktivisme digital. Tetapi kalau memang aktivisme digital itu yang katakanlah melakukan perubahan secara politik, itu akan menemukan benturan yang sangat luar biasa dari rezim yang barangkali mungkin tidak senang ketika pemerintahannya diganggu atau dikritik. Aktivisme digital juga bisa digunakan di dalam ruang dakwah yang katakanlah lebih bermartabat dan lebih damai dan lebih sedikit syarat konflik kepentingannya. Karena dakwah ini kan sifatnya untuk memperbaiki kehidupan manusia, bukan untuk katakanlah menjatuhkan sebuah rezim ya. Bukan untuk mendemo sebuah kebijakan. Dakwah ini adalah bentuk aktivisme digital yang menurut saya barangkali ringan, light, dan bisa dilakukan siapapun, dan lebih minim terhadap benturan. Meskipun pasti tentu saja dakwah ketika sudah besar pasti akan mengalami konflik dan benturan dengan yang lain. Karena ini juga sudah menjadi salah satu karakteristik dakwah, di mana ketika kita menyerukan sebuah kebaikan, pasti akan ada kemungkaran yang melawannya. Di mana kita mencoba untuk mengajak manusia kepada kebaikan, pasti ada setan yang juga akan cenderung menolak dan mengajak manusia ke jalan keburukan. Nah, tetapi pada dasarnya dakwah di sosial media ini sifatnya lebih ringan dan lebih minim terhadap konflik, kemudian lebih mudah, dan hari ini dakwah di sosial media masih mendapatkan ruang yang cukup lah ya, masih mendapatkan ruang yang baik gitu, masih mendapatkan ruang lah sehingga kita bisa menggunakan kanal media sosial, menggunakan aktivisme digital, menggunakan teknologi digital ini untuk melakukan aktivisme dakwah. Nah, kenapa kita harus menggunakan media sosial dalam berdakwah ya? Karena satu hari ini ya memang sudah menjadi ruangnya, gitu, sudah menjadi eranya, sehingga kalau kita tidak menggunakan, ya jelas sangat ketinggalan sekali. Kemudian juga banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Di antaranya adalah banyaknya pengguna sosial media, kemudian penyebaran konten atau berita dengan sangat cepat. Media sosial tersedia setiap waktu 24 jam. Kalau kita kajian, kita ngundang pembicara, ngundang ustadz, tentu saja sangat terbatas oleh waktu. Para ustadznya, para pembicaranya punya waktu tersendiri yang khusus, kemudian para pesertanya, para pendengarnya juga barangkali tidak berkesempatan setiap waktu. Tapi dengan adanya teknologi digital, masing-masing bisa menyempatkan diri gitu. Misalnya ustadznya sekarang rekaman secara offline gitu. Kemudian para pesertanya juga bisa memutar kembali di YouTube di mana mereka punya waktu luang gitu untuk membaca pesan-pesan dakwah, sehingga konten sosial media ini memang memberikan waktu yang sangat luar biasa fleksibel. Kemudian yang keempat, lebih mudah, lebih cepat, dan juga tentu saja lebih hemat karena hari ini internet sudah sangat mudah diakses oleh siapa saja. Dan yang kelima, kita bisa memantau keinginan dan respon para konsumen atau para mustami atau para peminat dakwah, sehingga ada feedback di situ, ada komunikasi dua arah terjadi. Kita bisa melihat kebutuhan masyarakat ini apa sih yang harus dipenuhi, apakah kebutuhan terhadap konten-konten yang sifatnya tauhid atau penguatan iman, atau konten-konten yang sifatnya pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas, karena di kota ini
Misalnya ya, sasaran targetnya adalah para masyarakat urban yang ada di kota, itu hidupnya sangat rutinitas dari macet ke macet, kemudian mereka ini kering jiwanya sehingga butuh pensucian jiwa atau materi-materi yang sifatnya tazkiyatun nafas, atau butuhnya materi-materi yang sifatnya sangat teknis seperti ilmu fikih gitu, bagaimana cara mandi junub, bagaimana cara membacakan doa di atau sholat jenazah itu seperti apa doanya. Kemudian banyak hal-hal lain yang memang artinya itu membutuhkan kedalaman-kedalaman ilmu yang sifatnya teknis. Jadi di dunia internet, di dunia media sosial, di era digital, kita bisa memantau keinginan para mad'u atau para orang yang didakwahi secara langsung. Nah, ini ada beberapa contoh saya kira saya ambil di Instagram ya, karena di sini kebanyakan para pemuda, dan para pemuda demografinya lebih banyak main Instagram dan TikTok, sedikit yang main Twitter, dan lebih sedikit lagi yang main Facebook. Jadi kalau di Instagram hari ini alhamdulillah saya melihat sudah cukup banyak kanal-kanal atau para influencer yang memang menggunakan media sosial terutama Instagram di sini untuk menyampaikan pesan dakwah. Misalnya kalau teman-teman butuh konten-konten sejarah gitu ya, atau kepalestinaan, ya teman-teman bisa baca Gen Saladin gitu. Ketika teman-teman butuh konten-konten yang sifatnya teologis, berdebatan antara Islam dengan agama-agama lain gitu. Kemudian konten-konten yang menjawab tudingan-tudingan misionaris. Nah, ini bisa lari ke kontennya Zulfan Afdillah, itu cukup menarik gitu. Kalau tahu misalnya teman-teman, saya mah yang ringan-ringan aja lah, yang masih kayak K-pop gitu. Nah, itu ada di Fuad Naim gitu, yang lebih ringan, nggak berat gitu, dan mungkin barangkali lebih disenangi para perempuan, terutama para penggemar K-popers, larinya ke Fuad Naim. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan gitu supaya tidak menjadi K-popers lagi, tapi menjadi penggemar, penggiat dakwah. Nah, ini teman-teman, saya kira banyak sekali public figure, para influencer yang sudah memanfaatkan kanal-kanal media sosial dengan sangat baik untuk kepentingan dakwah, dan bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan strategis, menyasar sasaran para kaum pemuda, sehingga hasilnya lebih tepat guna. Nah, kemudian teman-teman, cara berdakwah dengan media sosial itu juga memerlukan tuntunannya sendiri. Saya kira inilah yang sebelumnya saya singgung, bahwa para aktivis yang ingin berdakwah di media sosial itu harus memahami algoritma. Nah, misalnya ternyata di media sosial berbagai macam platform itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Misalnya demografi pengguna Facebook itu lebih banyak orang-orang tua, yaitu generasi X dan generasi baby boomers. Sehingga kalau target sasarannya kita ke sana, ya kita larinya ke Facebook. Atau kita pengen lebih banyak konten itu sifatnya teks atau tulisan, mungkin Facebook menjadi tempat yang tepat. Tetapi kalau teman-teman mau menyasar anak-anak muda, larinya mungkin ke TikTok dan ke Instagram gitu. Hari ini di TikTok juga sudah banyak para influencer yang masuk ke sana gitu. Nah, di Facebook atau di media sosial sendiri tadi, berbagai macam platform punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Misalnya kapan memposting gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa browsing sendiri lah. Kalau di sini contohnya, kalau di Facebook itu nggak boleh terlalu sering memposting, cukup 1-2 kali sehari. Jadi kalau udah 3 kali sehari itu udah kebanyakan. Dan dalam seminggu 4 kali kalau di Facebook itu udah terlalu kebanyakan. Kalau terlalu banyak juga orang jenuh. Kemudian hari apa misalnya yang paling ramai? Ternyata di Facebook itu di algoritmanya hari Rabu pengunjung terbanyaknya. Jadi hari Rabu berarti kita harus bikin list posting di situ. Kemudian jamnya jam berapa? Jangan jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Orang nggak buka Facebook. Facebook tuh banyaknya orang buka jam 1 sampai jam 3. Kemungkinan kalau di pabrik atau di kantor-kantoran ya habis jam makan siang lah. Itu pekerjaan udah agak longgar-longgarnya, mungkin orang baru sempat buka Facebook. Kemudian teksnya berapa karakter. Teks yang tidak lebih 80 karakter di sini disebutkan mendapatkan lebih banyak like dan komentar sebesar 66%. Kemudian harus disertakan gambar, karena pengguna Facebook lebih tertarik dengan post yang mengandung gambar atau foto. Post dengan gambar mendapatkan lebih banyak like dan komentar sebesar 53% dan komentar sebanyak 104% dibandingkan dengan laman Facebook atau konten yang tidak ada gambarnya. Kemudian kalau Twitter itu ada istilahnya cool tweet ya. Nah, cool tweet ini biasanya dimulai malam hari. Biasanya orang buka Twitter jam 7 sampai jam 8. Kemudian
gunakan hashtag tadi ya, kita untuk mengkampanyekan isu itu menggunakan hashtag supaya kalau orang mau cari isunya apa lebih gampang, dan tweet akan dengan gambar mendapatkan lebih banyak retweet sebesar 1,5 kali ya. Jadi Twitter ketika kita posting di Quill Tweet, meskipun itu juga hanya teks yang dibatasi karakternya, tetapi jika ditambah dengan gambar maka itu akan lebih kuat. Kemudian misalnya di blog sendiri juga ada beberapa macam karakter-karakter yang kita pahami, dan ada namanya SEO gitu ya, Search Engine Optimization, bagaimana postingan-postingan sekarang ini harus bisa didetek oleh search engine dengan lebih mudah supaya postingan kita tuh gampang dicari orang. Nah, ini adalah ada beberapa ilmunya. Jadi teman-teman sekarang harus bisa memahami tadi algoritma di media sosial itu seperti apa, sehingga ketika memilih untuk mau coba terjun menebarkan kebaikan, berdakwah di media sosial, kita bisa melakukannya dengan secara tepat dan efektif dan strategis, sehingga tidak menyanyiakan waktu dan umur kita. Lalu setelah kita memahami tadi berbagai macam kelebihan, kekurangan, kemudian bagaimana tadi di era industri 4.0 ini banyak sekali apa tadi ya, kelebihan dan kekurangannya. Dari mana kita memulainya? Yang paling pertama tentu saja kita membangun kesadaran dulu ya. Bagaimana bedanya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu sangat luar biasa jauh jaraknya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ternyata tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tidak sama antara orang yang sudah memiliki kesadaran atau memiliki literasi digital atau literasi informasi dengan orang yang tidak tahu. Nah, dengan memiliki kesadaran ini kita jadi akhirnya mengukur diri. Kalau kita masih kurang ya kita tambah gitu. Kalau kita baiknya di sisi ini, maka kita lengkapi lagi di sisi yang lainnya sehingga kita menjadi lebih multidisiplin dan lebih memiliki kedalaman informasi. Kemudian yang kedua ya kita mewaspadai jebakan era informasi. Di antaranya tadi disebutkan bagaimana anonimitas itu mengerikan sekali, rentan terhadap penipuan, rentan terhadap serangan, baik itu serangan pribadi maupun serangan yang sifatnya secara global ya, terhadap sebuah negara atau terhadap sebuah pemerintahan. Jadi di era informasi ini memang era yang sangat terbuka, era yang sangat menawarkan keunggulan, tapi kita tetap berhati-hati, jangan semuanya diumbar di media sosial, karena hari ini orang gampang sekali menilai orang cukup dengan media sosialnya saja. Orang mencari kerja, HRD ketika mencari pelamar kerja itu juga kerap kali meminta akun media sosial para pemiliknya. Dan kalau Anda nggak sadar, ternyata di scroll, ternyata banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang kelihatan di media sosial, sudah pasti Anda tidak akan mendapat diterima bekerja di situ. Atau bahkan di beberapa negara yang sangat ekstrim ya, seperti setahu saya di Singapura dan di Jordania yang mau masuk ke Israel, itu kalau kita mau masuk ke negara tersebut kita diminta akun media sosialnya dan bahkan di scroll sama dia di depan kita gitu. Kalau kita mau masuk Palestina misalnya, kita masuk Palestina lewat Israel atau lewat Jordan, ketika kita ada postingan-postingan yang mendukung bendera Palestina, sudah pasti dipastikan Anda tidak akan masuk gitu. Langsung dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Jadi begitulah hari ini cara orang men-screening orang ya dengan cara media sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah wasting time, hati-hati membuang-buang banyak waktu di media sosial. Ini ada film dokumenternya di Netflix, saya lupa judulnya, The Social apa gitu ya. Itu menarik sekali bagaimana internet hari ini memberikan banyak pilihan kepada kita sehingga membuat kita semakin terjebak dan ya nggak mau berlama-lama, nggak mau cepat-cepat, justru malah berlama-lama di media sosial. Jadi para pembuat platform media sosial itu dia mempelajari ilmu psikologi, bagaimana manusia itu tertariknya sama hal apa. Jadi mereka menaruh tombolnya itu di sebelah mana, mereka nyekrolnya itu bagaimana, itu dipelajari secara psikologis, secara humanis, sehingga mereka mengenali diri kita dan mengajak kita untuk lama-lama di media sosial. Kepentingannya untuk apa? Tentu saja kalau di industri ya untuk supaya kita beli produk, supaya kita terlibat sama iklan mereka, supaya kita terlibat sama pemasaran mereka, supaya kita terlibat dalam kampanye mereka, baik itu kampanye politik maupun kampanye sosial maupun isu kampanye terhadap sebuah isu
maupun kampanye terhadap iklan-iklan pemasaran. Kemudian interkonektivitas, tadi saya singgung sedikit soal jejak digital, hati-hati soal jejak digital. Dan yang terakhir di jebakan era informasi itu, meskipun kita mendorong adanya aktivisme, tetapi jangan sampai terjebak kepada kliktivism. Nah, kliktivism ini teman-teman sudah merasa menjadi aktivis hanya dengan ngeklik atau hanya dengan scroll up media sosial tanpa berbuat apapun gitu. Jadi kita tidak hanya mencukupkan diri di media sosial ini hanya sebagai kliktivism, atau misalnya ada petisi kita sign petisi kemudian selesai. Sementara di kehidupan nyata kita nggak pernah melakukan apapun gitu. Atau kita dukung terhadap sebuah isu, tetap misalnya isu lingkungan hidup, tetapi di hari-hari biasa kita masih tetap buang sampah sembarangan, kita masih tetap boros listrik. Nah, itu gejala dari kliktivism tuh. Kita di internet keluar-keluar kayak yang paling peduli soal lingkungan hidup, peduli terhadap global warming, tapi kita sendiri nggak sadar perangkat digital yang kita gunakan itu menyedot banyak sekali listrik. Dan listrik asalnya dari mana? Asalnya dari batu bara. Batu bara itu kalau kita lihat bagaimana industri batu bara itu kan luar biasa ini ya, dilakukan secara eksploitatif dan merusak alam gitu. Ya, meskipun sekarang hari ini dorongan ke mobil listrik juga dilakukan gencar-gencaran oleh para pemerintah hari ini, yang katanya itu kampanye untuk global change, supaya tidak tergantung lagi kepada minyak ya, pada minyak bumi, tetapi lebih ke baterai gitu. Padahal sebenarnya baterai listrik juga menyimpan kandungan potensi pencederaan terhadap alam yang sangat luar biasa ketika sudah tidak digunakan menjadi sampah yang tidak bisa didaur. Nah, lebih spesifik lagi, kemudian teman-teman, apa sih peran pemuda Islam hari ini? Tentu saja yang paling kita pahami bahwa kita ini berjaya karena adab. Jadi umat Islam terdahulu, generasi sahabat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, itu paling pertama penguatannya itu adalah penguatan iman. Jadi sebelum mereka bicara tetek-bengek soal fikih, soal tafsir yang dalam-dalam, mereka itu dikuatkan tuh imannya terlebih dahulu. Jadi dengan itulah kemudian akhirnya para generasi muda Islam itu bisa menggentarkan seluruh bumi, menjatuhkan dua imperium besar, dan kemudian berhasil berkuasa di sepertiga wilayah dunia, dan kemudian mengantarkan kita orang Indonesia yang letaknya di ujung dunia ini, wilayah paling pojok di samudra ini, alhamdulillah berhasil menikmati kenikmatan iman. Ini merupakan kenikmatan anugerah terbesar bagi kita sebagai manusia. Jadi peran adab itu sendiri harus di-highlight. Bagaimana di era digital ini peran adab sendiri ini sudah sangat kritis ya, karena misalnya dalam berbagai catatan Indonesia disebut penggunanya itu pengguna yang paling tidak sopan di seluruh dunia. Teman-teman bisa searching dan browsing. Dalam isu apa saja itu di artis-artis internasional banyak sekali para netizen Indonesia itu berkomentar terhadap sebuah isu, dan orang Indonesia senang banget dengan komentar. Dan komentar itu kadang-kadang memang sangat tidak beradab sekali. Nah, inilah yang membedakan kita barangkali para pemuda Islam dan para pemuda lainnya, bahwa kita ini umat Islam itu berjaya karena adab. Yang kedua, berdaya karena ilmu. Jadi kita memiliki kekuatan karena kita punya akses kepada ilmu pengetahuan yang sangat kuat. Tentu saja ilmu pengetahuan hari ini ya bukan ilmu pengetahuan yang instan, tapi ilmu pengetahuan yang secara kompleks dimiliki, baik ilmu agama, ilmu syariat, maupun ilmu-ilmu yang sifatnya umum, yang sifatnya berguna bagi kehidupan manusia. Jadi tidak hanya mencukupkan diri dengan ilmu syariah, meskipun itu adalah ilmu yang paling utama karena bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, tapi juga melengkapi ilmu kita dengan ilmu-ilmu yang sifatnya berguna bagi manusia seperti sosiologi, sejarah, politik, ilmu hukum, psikologi, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pemuda Islam harus kaya dengan gagasan baru. Jadi para pemuda ini harus ditawarkan, mampu memberikan tawaran-tawaran gagasan-gagasan, sehingga para pemuda itu yang tadinya diharapkan sebagai agent of change, agen perubahan, itu
memiliki solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang barangkali akan timbul. Nah, diharapkan para pemuda-pemuda inilah yang tenaganya masih besar, pikirannya masih lapang, gitu ya, belum dipengaruhi oleh dunia kerja, belum dipengaruhi oleh rumah tangga. Ini mudah-mudahan diharapkan bisa menelurkan gagasan-gagasan yang baru. Dan yang terakhir, para pemuda Islam harus diharapkan bisa berperan dan memimpin, jangan hanya menjadi penonton, jangan mencukupkan diri menjadi kliktivism tadi, tetapi juga bisa berperan, kemudian memberikan solusi, bahkan memimpin ke arah yang lebih baik. Saya kira ini harapan dan peran pemuda Islam yang kita semua barangkali bisa kita jadikan apa ya, bisa jadikan acuan gitu, bahwa pemuda Islam ini memiliki peran yang cukup luar biasa penting, dan itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh para sahabat di generasi Rasulullah SAW, para nabi-nabi terdahulu, dan juga para pendahulu kita di Indonesia, para pahlawan-pahlawan yang telah membawa kita ke alam kemerdekaan ini, itu memiliki peran dalam kemerdekaan dan mereka memimpin. Mudah-mudahan itu menjadi catatan dan harapan kita semua. Saya kira itu saja barangkali materi pada hari ini. Mungkin bisa diperpanjang dalam sesi tanya jawab.